Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya masuk masjid ini bahagia ya. Senang karena masjidnya bagus, dingin pula. Maklah, kita doa dulu ya. Mudah-mudahan siapa baiklah yang berbuat baik untuk masjid ini walaupun hanya satu bata, walaupun hanya 1000 2000, mudah-mudahan menjadi wasilah ampunan Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nak nyingok satu masyarakat, satu kampung beriman atau bagus imannya, jingok masjidnya. Kalau di kampung itu masjidnya bagus, yakinilah bahwa masyarakatnya bagus. Kalau masjidnya tidak bagus, bahkan tempat sapi tidur, itu kurang bagus masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat di Sriwijaya ya, di komplek An-Nur ini imannya bagus dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para ulama Bapak Ibu ya, membagi nikmat itu 3. Yang pertama nikmat yang paling kecil. Yang paling kecil itu ada harta, ada jabatan, ada duit, dikit-dikit ada, nak pergi umroh ada, bini cantik, laki ada, anak banyak, cucu ada, mobil 4, kelapa sawitnya banyak, pohon kelaponya di Banyuasin banyak. Itu nikmat kecil itu. Pucuan dikit dari kecil ini namanya nikmat sedang, Pak. Kita ada galau di masjid ini. Nikmat sehat. Nikmat lemah ala berduit tapi sakit, atau lemah ala sehat tapi duitnya adalah dikit-dikit. Nikmat sehat. Banyak kawan-kawan kita tekepor di rumah yang hari ini nyaksikan bahkan baca undangan ada maulid. Ya Allah, kalau aku sehat pasti akulah di masjid itu. Ada dalam mak. Alto banyak. Ini cantik. Mati sebelah. Kemalah kita ini dah ya. Iya. Saya penting mati sebelah, mati galau-galau itu yang tidak lemak. Maka sebab itu nikmat yang paling nomor 2 adalah nikmat mana Pak Ustadz? Kalau duit sehat pula, kaji. Yang ketiga nikmat iman. Coba yang malam ini, hari ini, malam ini datang ya. Terutama bapak-bapak yang sudah pensiun ini. Pensiun ada. Memang pensiun kecil, cuman seseran banyak. Dari anak-anak banyak kan. Pensiun ada. Makan tak kati halangan, nak manis, nak asam, nak apalah juga lo.
ke masjid terus gawenya. Ibadah baik. Disip dikit tukang nguloi bikin masjid ini. Inilah yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Uang yang hasanah fid dunya itu duit ada. Kalau buntu ini agak saro Pak ya. Aku kalau ngomong buntu ini agak saro. Pintar lah nak belaga lah mantep peci buntu saro lah. Tidak tak lemak. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit buntu ya. Amin ya Rabbal. Duit ada. Badan sehat. Iman bagus. Oh dah selesailah itu. Katakan kepada dunia, sayalah orang yang paling bahagia. Ini ada penelitian Pak. Tahun 97, ibu-ibu, bapak-bapak kan masih gagal waktu 97 Masih krisis moneter dulu ya. Saya waktu krisis moneter dulu tinggal di Gasing. Bikin pesantren Inayatullah itu. Kuliah dulu di UIN, IAIN dulu. Ngapola pasar Palimo ini sepi dulu kan, bulan Mei itu. Rupanya ada demo-demo itu kan, sepi dia jalan aku dewek berjalan. Tak tahu informasi dulu kan tidak begitu ada handphone ini kan. Nah, tahun 97 krisis moneter, ada seorang profesor namanya Profesor Philip Mary. Dia melakukan penelitian terhadap orang Indonesia dan Singapura. Ternyata orang Indonesia ini diteliti Profesor Philip Mary itu orang yang bahagia. Krisis moneter saat itu. Walaupun krisis masih pergi haji. Walaupun krisis bapak-bapak yang pelaku sejarah. Walaupun krisis pajak beli mobil. Walaupun krisis pajak sedekah ke anak. Nikah ke anak. Asih pajak ke kambang iwak itu. Lari-lari, senam-senam segala macam itu. Ditanya oleh Profesor Philip Mary. Ngapa kamu ini awak krisis tapi masih bahagia? Apa jawab orang Indonesia? Oi Mang, kami ini ada Allah. Kami ini hidup kami ini ada yang ngatur. Hidup kami ini ada yang maha kaya. Apa nak takut? Itu jawaban wong Datang dia ke Singapura. Ditelitinya wong Singapura yang berduit-duit itu. Setelah ditanya, setelah disurvei 90% tidak bahagia hidupnya. Yang berduit-duit itu. Diuraikan yang pertama, ngapa tidak bahagia? Yang pertama karena utaknya, pikirannya, jiwanya, raganya hanya mikir ke duit itulah. Uang yang mikir ke duit, petuhan dengan duit, saro Pak. Ukurannya duit, saro. Umpanannya duit, saro. Ibu-ibu ini, walaupun bapaknya tidak berduit lagi karena pensiun, masih sayang. Karena semata-mata tidak melihat Dua, apa orang tidak bahagia? Karena mereka sudah memikirkan hari tua. Hari tua yang wong di Singapura itu takut Pak. Takut kalau dia sudah umur 60. Ngapa? Masuk panti.
masuk panti jompo. Maka kita sering saksikan di terminal bandara Changi itu yang yang galak bersih ke segala macam itu. Wong lah tua, Pak. Dia udah galak dikatakan wong yang ndak berguna. Sopir-sopir wong di Singapura itu rata-rata wong lah tua-tua galak. Sebab dia udah galak dikatakan laskar tak berguna. Namun kita di Indonesia ini tidak. Tua anak kita berebut. Ayo Mak, dengan aku Mak. Kalau aku Mak, Jakarta Mak. Lemak Mak, Jakarta. Pokoknya Mak tinggal duduk, tinggal makan. Cuman maknya ni dah galau. Biasanya kita orang tua ni diajak anak dah galak ya. Sudahlah nak, di Sriwijaya sinilah lemak. Masjid kami lah bagus pula. Ya? Yang lakinya lah meninggal tambah dah galak. Nak, banyak kenangan dengan bapakmu dulu. Dah lajulah, pergilah kamu dari Jakarta sana. Kalau di Indonesia berebut, anak nak pengen miara wong tua. Kenapa? Karena kita diajarkan bagaimana bahagianya dan berkahnya mengasuh, merawat wong tua. Oke, sekali lagi yang ada di masjid ini mudah-mudahan punya yang 3 ini ya. Amin ya Rabbal. Duit dikit-dikit ada, badan sehat. Tapi kalau sakit Pak, ini dengarkan ya yang sakit. Ibu-ibu terutama yang galak asam urat ini. Ibu-ibu ini penyakitnya ada asam urat rematik itulah. Karena waktu muda dulu galak berkubang dengan banyu nyuci piring kalau macam. Kalau ada yang sakit Pak, ada 4 malaikat. Ada 4 malaikat yang turun untuk uang yang sakit. Yang pertama malaikat yang ngambil selera makan. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke rumah wong yang sakit atau ke rumah sakit, kemudian nanya dengan yang nunggu, Pak, mak mano keadaan Bapak? Alhamdulillah lah berguyur gelak makan. Sudah, anak sehat lah itu. Tapi kalau kata ibunya, Bapak agak susah makan, tak galak makan, tadi beli ke yang lemak-lemak masih tak galak makan, teleponlah pengurus kematian. Apa lagi lah makan dari sini lah makan dari Jungur. Dah. Pengalaman membuktikan kalau lah makan pakai alat bantu tuh cepatlah. Di sini apa nama Pak Mahyudin? Kalau kami sana Pakam, pengurus di sini Pak. Teleponlah Pak, malah ada galak makan lagi. Yang kedua, kalau ada orang yang sakit, Allah turunkan malaikat yang ngambil kegagahannya, yang ngambil kebelagaannya, yang ngambil kecantikannya. Amanlah sakit, nak gagah mak mano bae lunglai. Amanlah sakit, nak katik lagi merah merona itu, pucat. Bintang film dulu sinetron Julia Perez. Aku jinggo agak cantik lah ya. Walaupun kata wong tak boleh cantik. Pas waktu sakit, waktu terbaring di rumah sakit, pucat, kurus. Bahkan beliau bilang saya menyesal sedot lemak. Karena kalau nak mati pasti kurus tulah. Ya? Jadi kalau ada orang sakit, Bu, sudahlah. Yang gagah jadi lemah, yang cantik jadi tak cantik lagi, pucat. Yang ketiga, orang yang sakit itu Allah turunkan malaikat yang khusus ngambil ngurangi rezekinya. Jadi orang yang nak
mati itu biasanya agak buntu-buntu. Ini bapak, ibu-ibu yang agak buntu-buntu, ingat-ingatlah itu ya. Kalau ngapa wong sakit buntu, ya mana nak pegawai. Badan lemah, lunglai, tak berdaya, mana nak ngadon pempek, nak ngolah ke bakwan, apa aja. Dan yang terakhir, Allah turunkan malaikat yang khusus mengambil dosa-dosanya. Jadi sakit itu perlu, Pak. Ada wong yang sakit nak mati itu, bahkan sakitnya agak parah, itu bagus untuk menggugurkan dosa-dosa, seperti daun ranting yang bergugur habis. Nah, tapi kalau dia tidak jadi anggota PAK, dia sehat lagi, Allah balik ke selera makannya, Allah balikkan rezekinya, Allah balikkan lagi kecantikannya, tapi Allah tidak kembalikan dosa-dosanya. Tetap dihapuskan oleh Allah SWT. Kita mulai ya untuk Maulid Nabi. Kalaulah mati nian, Pak, ini yang ahli masjid ya, yang ahli masjid, mudah-mudahan kakek matinya lemak. Di dalam kitab Duratun Nasihin, Pak, begini.